Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kick-off meeting dengan judul Gudang Online PT Timur Scaffolding dengan anggota Hidutun Tanesap NBI 146180004, Sofyan Yulianto 146180070, David Andika Ririhena 146180083. Sebelum menuju pembahasan, marilah kita subscribe dulu channel ini untuk membantu 100 subscriber. Terima kasih, enjoy. Pengertian kick-off meeting atau pertemuan perdana dalam memulai proyek baru. Sebelum memulai suatu proyek baru, kita perlu melakukan suatu kegiatan penting, yaitu mengadakan pertemuan perdana yang biasanya disebut dengan kick-off meeting. Jadi pada dasarnya, pertemuan perdana atau kick-off meeting adalah pertemuan resmi pertama sekelompok orang yang akan bekerja sama dalam sebuah proyek. Yang dimaksud dengan sekelompok orang ini dapat berupa tim proyek dan pemangku kepentingan yang bisa saja berasal internal maupun eksternal organisasi. Tujuan kick-off meeting: yang pertama, untuk menyatakan bahwa proyek dimulai. Kedua, untuk menyampaikan secara ringkas tujuan proyek dan peran atau tanggung jawab setiap pihak dalam mencapai tujuan tersebut. Ketiga, untuk mengklarifikasi harapan setiap pihak yang berperan dalam proyek. Keempat, untuk membentuk dan menumbuhkan komitmen bersama dalam menyukseskan proyek. Suatu proyek bisa saja melibatkan banyak perusahaan, departemen, unit kerja, dan kelompok kerja. Untuk spesifikasi tim proyek, yang pertama ada Hidutun Tanesap, perannya sebagai koordinator tim, dokumentasi, dan desain fungsi. Yang kedua ada Sofyan Yulianto sebagai programmer, testing, dan studi kelayakan. Yang ketiga ada saya sendiri, David Ririhena, berperan sebagai training, pemeliharaan, studi kelayakan. Oke, selanjutnya yang kedua ada ringkasan tentang proyek. Hasil penelitian ini berupa sebuah aplikasi pengelolaan gudang online PT Timur Scaffolding. Dengan adanya solusi yang demikian mampu meningkatkan kinerja serta mempermudah perusahaan dalam mengelola banyak barang yang masuk dan keluar akibat transaksi, peminjaman, pengembalian, penambahan item baru, pengurangan barang akibat rusak maupun hilang. Oke, yang keempat ada pengujian atau testing dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan pemrogramer telah dilakukan secara benar sehingga bisa menghasilkan fungsi-fungsi yang dikehendaki. Pengujian juga dimaksud untuk mengetahui keterbatasan dan kelemahan programmer aplikasi yang dibuat untuk bisa mungkin dilakukan penyempurnaan terhadap aplikasi ini. Yang kelima ada pelatihan sebelum diserah terimakan ke user. Pihak developer proyek perangkat lunak bertanggung jawab untuk melatih user atau operator PT Timur Scaffolding yang hendak mengoperasikan program aplikasi yang telah dibuat. Yang keenam ada pemeliharaan. Proyek perangkat lunak tidak bisa selesai begitu saja setelah diserah terimakan, tetapi masih berlanjut hingga tanggal waktu yang cukup untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak yang telah diserah terimakan bisa beroperasi dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti dalam program ini. Yang selanjutnya 7, dokumentasi. Dalam sebuah proyek bisa terdiri dari beberapa dokumen. Dokumen dibuat untuk melihat kemajuan proyek yang sedang dikembangkan sebagai referensi untuk bila ada kendala begitu. Ini sebagai referensinya, sebagai pedoman operator dan sebagainya lah. Yang 8 atau yang terakhir nih adalah penerapan. Dalam tahapan ini semua sudah siap dan program atau aplikasi tersebut sudah siap digunakan oleh user. Ya, siap dijalankan lah.
Ya, sekian itu dari saya. Oke, selanjutnya ada peran dan tanggung jawab. Yang pertama ada studi kelayakan. Ini mempelajari proses bisnis yang berlangsung di PT Timur Scaffoldings, mengidentifikasi fungsi-fungsi bisnis yang diperlukan sehingga bisa disimpulkan kebutuhan aplikasi perangkat lunak secara pasti. Yang kedua ada desain fungsi, lakukan desain sistem secara detail mulai dari konteks diagram, data flow diagram, desain file, desain tabel, relasi tabel dan sebagainya, sehingga membentuk sistem lengkap sesuai dengan fungsi-fungsi bisnis yang dikehendaki. Tiga, ada pemrograman, melakukan coding untuk merealisasikan desain fungsi yang telah dibuat. Jumlah baris coding ini turut menentukan besar kecilnya harga perangkat lunak yang dibuat. Agenda yang kelima itu time schedule. Dalam time schedule ada beberapa kegiatan. Yang pertama, studi kelayakan. Studi kelayakan membutuhkan waktu 1 minggu. Dan yang kedua ada desain fungsi, membutuhkan waktu 2 minggu. Yang ketiga pemrograman, membutuhkan waktu 4 minggu. Yang keempat pengujian, membutuhkan waktu 2 minggu. Yang kelima pelatihan, membutuhkan waktu 2 minggu. Yang keenam pemeliharaan, membutuhkan waktu 1 bulan atau 4 minggu. Yang ketujuh dokumentasi, memerlukan waktu 4 minggu. Dan yang kedelapan penerapan, membutuhkan waktu 1 minggu. Agenda yang keenam yaitu komunikasi. Komunikasi ini untuk mempermudah menentukan jadwal rapat selanjutnya. Kami menggunakan alat komunikasi seperti email, intranet perusahaan, telepon, aplikasi chatting seperti WhatsApp, atau aplikasi chatting lainnya, atau melalui pembaruan informasi melalui situs web manajemen proyek tertentu. Dan agenda yang terakhir yaitu tanya jawab. Di agenda yang terakhir kita menanyakan kepada peserta kick-off meeting ini apakah masih ada yang belum jelas ataupun masalah lain yang terlewati yang belum dibahas dalam kick-off meeting ini. Sekian presentasi kami mengenai kick-off meeting tentang gudang online PT Timur Scaffolding.